Halo guys, kembali lagi di Riko Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Anya masih terjaga sambil matanya tak pernah lepas dari pintu kamarnya yang dikunci dari luar oleh Pasha. Berjaga-jaga jika lelaki psikopat itu tiba-tiba masuk untuk menyerangnya lagi. Sayangnya, di dalam kamar tidur yang cukup luas dan megah itu, Anya tidak bisa menemukan satupun benda yang bisa ia gunakan untuk menjaga dirinya. Sementara senjata andalannya, Stun Gun, berada di dalam tas yang telah Pasha sita sebelumnya bersama ponselnya. Jika dilihat lagi dari seluruh isi kamar ini, Anya bisa melihat Pasha sepertinya telah memikirkan untuk menyingkirkan benda-benda berbahaya yang dapat digunakan oleh Anya untuk melawannya. Saat matanya menyusuri setiap sudut kamar, ia hanya menemukan sepasang sandal jepit karet di dekat kolong ranjangnya, yang mana jika digunakan untuk menyerang Pasha hanya akan membuatnya tampak konyol. Matanya lalu beralih pada baki di atas meja berisi gelas kosong dan sepiring cookies keju yang belum Anya sentuh, membuatnya mendadak menemukan sedikit pencerahan. Ia bergegas mengambilnya. Sepertinya baki dengan material stainless steel ini bisa Anya gunakan untuk memukul kepala Pasha jika lelaki itu datang kembali. Sambil tersenyum, Anya memeluk baki itu bagai sebuah boneka di dadanya. Laki-laki itu pasti tidak pernah menyangka jika Anya akan menggunakan sebuah baki stainless steel untuk melawannya. Sambil memeluk baki, Anya melangkah mendekati pintu, menempelkan telinganya di sana, berusaha mencari tahu apakah ia bisa menemukan sesuatu. Kening Anya berkerut, berpikir mengapa suasana begitu senyap. Ia tidak mendengar suara apapun lagi selain deru nafasnya. Apakah karena telah terlalu larut dan semua orang termasuk Pasha telah terlelap? Namun bukankah itu peluang yang bagus baginya untuk melarikan diri? Andai pintu kamarnya tidak terkunci, andai ia bisa meniru yang dilakukan sang tokoh dalam film-film laga yang pernah ditonton, yaitu adegan epik membobol kunci. Anya lalu menghela nafas, nyaris putus asa. Andai ia sebelumnya mempelajari tutorial cara membobol kunci pintu dengan jepit rambut di YouTube, maka jepit rambut yang ia kenakan kini tidak akan begitu sia-sia. Ia lalu meraba jepit rambut besi perak yang ia kenakan untuk menjepit poninya. Kemudian berpikir kalau tidak dicoba bagaimana ia bisa tahu akan berhasil atau tidak. Sambil mengingat-ingat sebuah adegan membobol kunci yang pernah ia tonton di film, Anya mulai memasukkan jepit rambutnya pada lubang kunci, berusaha mengorek-orek lubangnya dengan telaten. Siapa tahu ada keajaiban jika ia mau berusaha. Dan ia berhasil. Pintunya terbuka saat handle pintunya ia putar, hingga Anya nyaris memekik senang karena ia berhasil melakukannya. Ia berhasil membobol kuncinya bak seorang profesional. Anya cukup heran dengan pencapaiannya. Mengapa begitu mudah? Mendadak ia menjadi sedikit curiga dengan keberuntungannya. Namun ia mengabaikannya karena yang penting ia segera keluar dari tempat ini. Perlahan-lahan Anya menarik handle pintunya dan mengintip terlebih dahulu dari celah pintu yang ia buka sedikit. Semuanya tampak gelap dari balik pintu kamarnya. Apakah ini pertanda Pasha telah tidur di kamarnya? Sementara pelayan dan para anak buahnya pasti sedang berada di tempatnya masing-masing. Anya memastikannya setelah mengintip dari balik tirai jendela, mencari tahu situasi halaman depan yang biasa dijaga oleh dua orang anak buah Pasha. Saat ia melihat halaman depan tampak lengang tanpa seorang pun di sana, rasanya sungguh aneh. Apakah ini pertanda baik bagi Anya atau sebaliknya? Tapi ia tidak ingin berlama-lama memikirkan peruntungannya. Dengan kaki telanjang dan baki dalam pelukannya, Anya berjalan berjingkak-jingkak dengan sangat hati-hati, menyusuri setiap ruangan yang cukup gelap. Sepertinya Pasha sangat berhemat akan pengeluaran listrik rumah besarnya, hingga Anya bisa melihat hampir seluruh ruangan di dalam rumah ini nyaris tanpa cahaya. Tapi situasi seperti ini justru menguntungkan Anya, karena
Tak akan ada seorang pun yang akan menyadari kalau Anya sedang berusaha melarikan diri. Berlari menuruni tangga yang hanya diterangi oleh sedikit penerangan dari 2 ornamen lampu kecil di ujung tangga, Anya seakan telah mencium aroma kebebasannya. Ia bergegas menuju pintu utama untuk membukanya. Sambil menyeringai lebar, tangan Anya meraih handle pintu besar itu, membukanya perlahan dan tiba-tiba seseorang menarik pinggangnya dari belakang. Sontak Anya menjerit dan ia mendengar suara yang amat ia kenal tertawa di dekat tengkuknya dan menggema hingga ke seluruh ruangan bersamaan dengan suara klontang dari bakit yang terlepas dari tangannya dan jatuh dengan keras di dekat kakinya. "Jangan harap bisa kabur," kata Pasha sang pemilik suara yang kini memeluknya dari belakang dengan erat lalu mengangkat tubuhnya, memanggul tubuh Anya di atas bahunya sambil menaiki tangga menuju kamar semula tempat Anya terkurung sebelumnya. Dalam keadaan tubuh dipanggul dengan kepala terayun menghadap ke bawah, Anya menjerit histeris sambil memukuli punggung lelaki itu bertubi-tubi. Namun lelaki itu seolah tak merasakan kesakitan, malah semakin keras menertawakan upayanya. Tiba di kamar, sosok itu lalu membantingnya ke atas ranjang dan langsung mengukung tubuh Anya di bawah tubuhnya hingga tak bisa berkutik lagi. Hingga Anya bisa dengan sangat jelas menatap wajah tampannya yang kejam. "You're mine," katanya sambil menyapu wajah Anya yang dicekam ketakutan dengan deru napas kasarnya. "Aku bukan milikmu. Gak akan pernah," balas Anya sambil menatap benci wajah Pasha yang begitu dekat dengan wajahnya. "Oh ya, kata siapa?" sahut Pasha melepaskan kungkungannya tapi masih berada di atas tubuh Anya. "Jangan lupa, kamu istriku, milikku," tambahnya sambil tersenyum menatap bagian dada Anya. Brad, dengan gerakan cepat tahu-tahu Pasha telah merobek kerah gaun tidur hingga tak berbentuk lagi dengan kedua tangannya. Ketika Anya hendak menutupi bagian dadanya yang kini terekspos jelas, Pasha dengan cepat pula menahan kedua tangan Anya di atas kepalanya sambil menyeringai bagai serigala lapar yang hendak memangsa buruannya, menguncinya dengan tatapan kelam yang seolah menyihirnya agar membeku, hingga Anya hanya bisa menatap wajah Pasha dengan seringai menakutkan itu mulai mencium bibirnya dengan beringas, membuat Anya berhasil terbangun dari mimpi buruknya dengan jantung berdebar kencang, nafas terengah-engah serta peluh yang membanjiri kening dan lehernya. Ia baru saja bermimpi buruk dan itu terasa sangat nyata baginya. Dengan tangan gemetar Anya menyentuh kerah dasternya yang ternyata masih utuh. Menghela nafas lega untuk sesaat sebelum akhirnya ia kecewa. Mengapa ia yang terkurung di dalam kamar megah ini tetaplah nyata. Sembari menatap ke sekeliling kamar megahnya yang tak ubahnya sangkar besi baginya, Anya menarik selimutnya tinggi-tinggi sambil menatap lekat-lekat ke arah pintu, dan jantungnya nyaris melompat saat ia mendengar handle pintu diputar dan pintu terbuka. Anya makin mempercepat pegangannya pada selimut yang membungkusnya hampir seluruh tubuhnya. "Pagi, Nyonya," ternyata pelayan wanita tua yang melayaninya sejak semalam masuk sambil membawa baki berisi sarapannya dan meletakkannya di meja. "Saya mengantarkan sarapan, Nyonya," katanya sambil tersenyum menatap wajah pucat Anya. "Aku gak mau makan," Anya memalingkan wajahnya. "Saya tahu, tapi Nyonya tetap harus sarapan meski hanya sedikit," ujar pelayan itu dengan nada sabar. "Aku bilang bawa pergi, Bi. Aku gak mau makan, biar aja mati," Anya berteriak dengan putus asa. Namun pelayan itu malah mendekat lalu duduk di tepi ranjang sambil berkata dengan nada memohon, "Tolong jangan persulit saya." Anya lalu menatap wajah itu dengan sorot mata iba. Tidak seharusnya ia berteriak dan membentak wanita tua ini. Dia hanya seorang pelayan yang harus mematuhi perintah tuannya. "Di mana dia?" tanya Anya kemudian mulai melunak. "Panggil saya Bi Rum jika Nyonya berkenan," pintanya. "Iya Bi Rum, di mana tuanmu?"
Anya mengulangi lagi, kali ini dengan memanggil nama wanita tua itu. Tuan baru saja pergi ke bandara, dalam 2 hari akan berada di Singapura untuk kunjungan bisnis. Jawab Birum, dan Tuan menitipkan nyonya pada Bibi. Mendengar Pasha akan berada di Singapura dalam 2 hari, Anya seolah mendapat angin segar. Paling tidak ia tidak akan melihat lelaki itu, dan ia bisa lebih leluasa memikirkan cara untuk pergi dari tempat ini. Bersambung, thank you for watching.